setiap kali kami berjumpa beliau di Mekah, karena kami bersama Gus Idror ini yang kemudian oleh Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, beliau diubah namanya, saya diubah menjadi Muzammil oleh Abu Yazid Muhammad, beliau diubah menjadi Maimun, jadi Maimun bin Maimun. Masya Allah, semoga asrornya. Sedikit tentang manakib sosok Kiai Maimun Zubair, terutama 20 hari menjelang kewafatan Al-Fakir Allah Suwan di bulan Syawal, silaturahim halal bihalal, beliau menuturkan banyak hal. Bahkan beberapa kali kami ingin pamitan dicegah oleh beliau, diajak lagi berbicara banyak hal. Yang paling terkesan adalah ilmu titian beliau tentang fenomena dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hal keteladanan yang perlu kita mengaji bersama. Pertama adalah beliau sosok ulama yang bisa menjaga nilai al-wafa, kesetiaan. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ketika beliau mengaji dan berkhidmah kepada As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, melanjutkan hubungan keilmuannya kepada putra gurunya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, hingga hubungan kesetiaan ini berlanjut kepada khalifahnya Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Maliki. 3 generasi. Bagi kita para alumni sebuah pondok pesantren, nututi 3 zaman, dari kiai kita, putranya, cucunya, dan masih terus nyambung, masih terus melanjutkan bentuk hubungan murid dengan guru. Ini adalah hal yang berat. Tidak banyak para alumni pondok pesantren mampu merawat hubungan ini sampai 3 generasi. Dan Kiai Maimun Zubair telah melakukan itu, telah memberikan keteladanan kepada kita. Maka tidak heran putra-putra beliau dimondokkan kepada putra gurunya, bahkan kepada cucu gurunya, sehingga ini menjadi bentuk keberlanjutan al-wafa, makna al-wafa. Husnul ahdi minad din. Bagus dalam menjaga janji kesetiaan, itu adalah bagian dari agama. Teringat dawuh Al-Imam Muhammad bin Ibn Syafi'i bahwa al-ilmu luhmatun ka luhmatin nasab. Ilmu itu darah daging seperti darah daging nasab, yang tidak perlu dicari tes DNA-nya, karena keilmuan ini adalah cahaya. Hakikat cahaya inilah yang kemudian memberkahi kehidupan seseorang. Ketika orang tua melahirkan anaknya dari kegelapan alam kandungan kepada terangnya dunia, maka orang tua ruhani, orang tua keilmuan
melahirkan murid dari gelapnya kebodohan kepada terangnya ilmu. Tentu dawuh Al-Imam Asy-Syafi'i ini dari keilmuan beliau yang diperoleh dari salafus saleh. Boleh jadi sumbernya adalah dari Madinatun Ilmi wa babuha, baginda Rasulullah sendiri dan Sayyidina Ali, di mana baginda Nabi menyampaikan al-wala luhmatun ka luhmatin nasab. Jadi hubungan antara budak dengan tuannya ketika dimerdekakan ini seperti hubungan nasab. Ketika budak itu meninggalkan harta, tidak ada yang mewarisi, maka mantan tuannya itu bisa menjadi pewarisnya. Sampai sejauh itu hubungan antara tuan dengan budaknya setelah dimerdekakan. Sementara Sayyidina Ali dawuh, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Saya ini merasa sebagai budaknya orang yang telah mengajari saya meskipun satu huruf. Para ulama menggarisbawahi di sini bahwa satu huruf bukan urusan sembarangan, bukan belajar kursus bahasa Inggris langsung ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Tidak, tetapi guru yang bisa membimbing kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyatakan dirinya sebagai budaknya, menghambakan diri. Mau dijual, dimerdekakan, atau tetap sebagai budak, terserah guru saya, begitu. Maka keberkahan inilah yang kemudian mewarisi satu generasi hingga generasi selanjutnya. Kita adalah anak-anak ideologis dari guru-guru kita, orang tua rohani kita. Kemudian yang kedua, sosok Imam Zubair ini keilmuannya diakui oleh para ulama yang sezaman dengan beliau. Pernah suatu ketika dalam Bahtul Masail, di situ ada para kiai-kiai di situ pondok. Di situ ada Kiai Hasan Abdul Wafi. Jarang-jarang Kiai Hasan Abdul Wafi ini mengomentari kealiman seseorang. Nah, saat Kiai Imam Zubair memaparkan entah tentang apa makna khitoh atau bahas suatu Bahtul Masail, beliau menjelaskan dengan sangat ilmiah, hujah yang begitu kuat, nalar keilmuan beliau yang sangat mendalam. Kemudian di tengah beliau sedang menyampaikan argumentasinya, Kiai Hasan Abdul Wahfi berbisik kepada kakaknya, Al-Mafullah Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin. Itulit Kiai Sufyan bin Kiai Hasan Abdul Wahfi. Alimongku aditan. Ini menunjukkan pengakuan seorang alim pada orang alim lainnya. Dan tentu atas dasar kealiman inilah kemudian Kiai As'ad meminta Kiai Imam Zubair sesekali mengajar di Al-Ma'hadul Ali, berharap keberkahan beliau, wawasan keilmuan beliau, sehingga ada ketersambungan sanad ilmu. Inilah yang kemudian perlu dirawat. Nasab keilmuan ini jangan sampai terputus. Dan yang ketiga, yang terakhir, setiap kali kami berjumpa beliau di Mekah, karena kami bersama Gus Idror ini yang kemudian oleh Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, beliau diubah namanya, saya diubah menjadi Muzammil oleh Abu Yazid Muhammad, beliau diubah menjadi Maimun,
jadi Maimun bin Maimun. Masya Allah. Semoga asrornya Ki Maimun ada pada beliau ini, Masya Allah, sehingga ismun alal musamma. Setiap kali musim haji beliau datang silaturahim kepada Abuya Said Al-Maliki, kami tabarukan kepada beliau. Ada rasa kedekatan yang tak bisa tergambarkan, seperti anak pada orang tua. Nah, makna inilah, ruhani inilah yang kemudian dapat kita rasakan. Tidak heran kalau kemudian kewafatan beliau itu menjadi banyak isyarah kebaikan. Orang-orang kemudian meyakininya beliau adalah orang-orang termasuk kinasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat satu catatan dari Ibnu Ajibah dalam Bahrul Madidnya. Ada syuhada yang disebut syuhadaul malakut, yang makomnya lebih tinggi dari syuhadaus suyuf. Siapa mereka? Al-arifuna billah. Inna lillahi ibadan. Allah punya hamba-hamba pilihan. Yasrifuhu, Allah palingkan. Yasrifuhum, Allah palingkan dari berbagai penyakit, dari aniz zalazil, anil qatli, dari terbunuh, dari peperangan, dari berbagai macam. Hidupnya fi afiatin, bahkan wafatnya fi afiatin, wajar-wajar saja. Tidak kemudian dalam peperangan megang senjata, mati syahid dalam medan pertempuran, tapi wajar sebagai orang yang sudah sepuh, namun pangkatnya sebagai syuhada. Kenapa? Karena kuatnya mujahadah beliau dalam hal lain, wilayah hati, wilayah ruhani yang disebut sebagai syuhadaul malakut. Dan husnudzon kami, beliau salah satunya. Salah satu keunikan beliau, ada banyak kemiripan dengan sosok Sayyidil Jad Kiai As'ad Samsun Arifin, terutama tentang waraknya beliau, kehati-hatian beliau. Saya dapat cerita dari Gus Baha bahwa Kiai Maimun Zubair ini ketika mendapatkan salam tempel amplop dari pejabat, dia tidak ditolak, diterima, tapi kemudian mendikan kepada santri untuk dijadikan jalan. Ada satu jalan di satu desa yang butuh biaya, maka kemudian dijadikan jalan masalah